Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahu teman-teman cara melukis garis singgung persekutuan dalam dan luar menggunakan aplikasi GeoGebra. Oleh saya, Indah Amalia dengan NIM A410180156, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebelumnya, kita akan mengulas terlebih dahulu materi ini. Garis singgung persekutuan adalah garis yang menyinggung dua buah lingkaran sekaligus, di mana titik pusat kedua lingkaran berada pada sebuah garis lurus. Garis singgung persekutuan ada dua macam. Yang pertama, garis singgung persekutuan dalam, dan yang kedua adalah garis singgung persekutuan luar. Garis singgung persekutuan dalam adalah garis singgung persekutuan yang berada di bagian dalam dari dua buah lingkaran dan tentunya garisnya berseberangan. Bisa dilihat, AB merupakan garis singgung persekutuan dalam. Selanjutnya, garis singgung persekutuan luar adalah garis yang tegak lurus dengan dua buah lingkaran sekaligus di bagian luar kedua lingkaran, di mana kedua lingkaran berada pada sebuah garis yang sama. Oke, selanjutnya kita akan buka aplikasi GeoGebra. Tunggu beberapa detik, maka GeoGebra akan menampilkan tampilan seperti ini. Kita rubah dulu tampilan grafiknya dengan cara menyembunyikan sumbu-sumbu agar menampilkan kisi-kisinya saja seperti ini. Kita perbesar, kemudian langkah pertama kita buat dua lingkaran dengan ukuran berbeda. Aku akan membuat lingkaran pertama dengan ukuran 3 satuan. Kemudian kita buat lagi lingkaran kedua dengan ukuran yang lebih kecil. Aku buat 2 satuan. Kita hilangkan terlebih dahulu titik B dan titik D. Kemudian hubungkan antara titik A dengan titik C. Caranya seperti ini. Pilih segmen. Maka kita akan menjumpai huruf F kecil ini. Kemudian, tentukan titik tengah pada garis AC. Dengan cara kita pilih midpoint or center. Akan muncul titik E, di mana titik E ini merupakan titik tengah antara pusat A dan pusat C. Kemudian, buat lingkaran dengan titik pusat di E. Dengan jari-jari AE dan AC. Seperti ini. Kita hilangkan titik F, kemudian kita ganti menjadi garis putus-putus. Karena lingkaran besar ini hanya bersifat membantu. Kita beri warna yang beda. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat lingkaran dengan jari-jari lingkaran besar ditambah dengan jari-jari lingkaran kecil. Jadi, ini 3 satuan ditambah dengan 2 satuan, yaitu 5 satuan. Kita hapus titik G. Lalu, kita mendapatkan titik potong dari lingkaran pusat A yang baru saja kita buat dengan lingkaran pusat E. Kita tunjukkan dengan cara pilih kedua,
Terus kita pilih intersect. Klik lingkaran dengan pusat A dan lingkaran dengan pusat E. Maka akan muncul titik H dan titik I. Titik H dan titik I ini merupakan perpotongan antara lingkaran A dengan lingkaran pusat di E. Kemudian, buat garis melalui titik potong dan titik A. Titik potong yang baru saja kita dapatkan dengan cara kita pilih line, kemudian buat garis dari titik potong H dengan pusat lingkaran kecil. Dari sini kita akan melihat AHC membentuk sudut di sini. Kemudian kita tentukan titik potong antara garis AH dengan lingkaran pertama. Lingkaran yang ini ya. Dengan cara kita klik ini, kemudian klik lingkarannya dan klik garisnya. Maka akan menemukan titik K dan titik J. Lalu buat garis melalui titik K sejajar dengan HC. Dengan cara kita klik ini, kemudian kita pilih parallel line. Kita klik titiknya, kemudian kita klik garisnya. Maka akan muncul garis yang sejajar dengan garis HC. Kemudian kita tentukan titik potongnya pada lingkaran kecil ini dengan cara yang sama. Klik, kemudian klik lingkarannya dan klik. Kita akan menemukan titik LM ini. Langkah selanjutnya kita hapus yang sekiranya tidak diperlukan. Misalnya ini lingkaran, terus lingkaran G, kemudian garis I, titik H, titik I. Sudah didapat garis singgung persekutuan dalamnya, yaitu garis KL. Kita pakai yang satu aja ya. Langkah selanjutnya, kita akan membuat garis singgung persekutuan luar. Kita geser untuk membuat dua lingkaran lagi. Saya akan membuat dengan ukuran yang sama seperti kita buat garis singgung persekutuan dalam tadi. Lingkaran besar dengan jari-jari 3 satuan dan lingkaran kecil dengan jari-jari 2 satuan. Kita hapus terlebih dahulu yang tidak dipakai, yaitu O dan H. Kemudian kita tarik garis lurus antara titik pusat lingkaran besar dan titik pusat lingkaran kecil dengan cara kita pilih ini, kemudian pilih segmen. Kita klik titiknya seperti ini, maka akan muncul titik L kecil. Lalu cari titik tengah antara garis NP dengan cara kita pilih ini, kemudian kita pilih midpoint or center. Klik garisnya, muncul titik tengah yaitu R. Kemudian cari garis tegak lurus dengan garis NP pada titik R dengan cara kita pilih ini, kemudian perpendicular line. Kita klik, kita akan menemukan garis tegak lurus yang disebut dengan M kecil ini. Lalu buat lingkaran dengan titik pusat di R dengan jari-jari NR.
Ini kita hapus S-nya. Kemudian kita ganti lingkaran terbesar ini dengan garis putus-putus. Lalu kita ganti warnanya. Seperti ini. Kemudian buat lingkaran kecil pada lingkaran besar atau lingkaran yang pertama ini dengan ukuran jari-jari lingkaran besar dikurangi jari-jari lingkaran kecil, yaitu 3 satuan dikurang 2 satuan sama dengan 1 satuan. Jadi lingkaran ini ukurannya dengan jari-jari 1 satuan. Kita hapus T. Kemudian lingkaran ini kita bedakan warnanya. Kita pilih warna merah. Lalu kita ubah juga titik-titiknya menjadi titik garis putus-putus seperti ini. Kemudian cari perpotongan lingkaran berwarna ini lingkaran kecil yang baru saja kita buat dengan lingkaran besar. Dengan cara kita klik ini, kemudian kita intersect, klik lingkaran kecilnya, kemudian klik lingkaran besar putus-putusnya, maka akan menemukan titik U dan titik V, di mana titik U dan titik V ini merupakan perpotongan antara lingkaran jari-jari satu satuan dan lingkaran yang berpusat di R. Langkah selanjutnya yaitu kita buat garis sinar dari titik N ke titik U dan titik N ke titik P dengan menggunakan ini. Kemudian kita pilih yang ray. Kita pilih titik ini ke titik ini, kemudian titik N ke titik V. Setelah itu kita akan mendapatkan perpotongan dari lingkaran dan garis sinar UV dengan cara seperti ini. Klik lingkarannya dan klik garisnya, kita ketemu titik W, kemudian klik lingkaran ini dengan garis ini. Maka kita akan menemukan titik Z. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari perpotongan-perpotongan di lingkaran kecil dengan menggunakan kompas. Caranya seperti ini ya. Pilih kompas dengan membuat lingkaran berjari-jari VP dengan pusat di titik Z. Kemudian kita melakukan hal yang sama, jari-jari UP dengan titik pusat di titik W. Kemudian kita rubah lingkaran yang baru saja kita buat dan lingkaran yang sebelumnya ini sama ini menjadi garis putus-putus. Kita ganti warnanya menjadi ini. Kita mendapatkan perpotongan dari dua lingkaran, yaitu di sini dan di sini. Langsung saja kita cari perpotongannya dengan perpotongan dua objek atau interest. Kita klik yang ini, kemudian klik lingkaran kecil. Lalu kita klik lingkaran yang ini dan klik lingkaran yang ini. Kita menemukan titik A1, D1, B1, dan
C1. Langkah selanjutnya, kita tarik garis W ke A1. Begitu juga dengan Z ke D1 dengan cara pilih ini, pilih array, klik titik W, kemudian kita lakukan yang sama. Dari sini sudah terbentuk garis singgung persekutuan luar. Kita hapus saja yang tidak digunakan. T ini, kemudian lingkaran V, kemudian lingkaran C1, dan garis M. Nah, sudah jadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.